Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyuningsih SKM MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan yang telah memberikan tugas kepada kami berupa presentasi online yang telah kami kerjakan. Saya Cahaya Kamilatu Zahra sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi online pada kali ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya dan kedua teman saya untuk menjelaskan berupa model komunikasi Lasswell. Apa itu metode Lasswell? Teori Harold de Lasswell tentang ilmu komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun media massa. Dalam teori ini dapat diartikan bahwasanya menjelaskan siapa pelaku atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga memulai suatu komunikasi. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Hubungan komunikasi verbal Lasswell dengan sosial adalah sebagai cara untuk menyampaikan pesan secara verbal, baik itu secara lisan ataupun tulisan, yang perlu dirancang secara cermat sesuai karakteristik komunikasi maupun keadaan di lingkungan sosial. Berbicara tentang hubungan sosial ini sudah dibentuk sejak manusia itu dilahirkan dan berkembang sejalan dengan berjalannya kehidupan manusia yang semakin luas. Pencetus model Lasswell. Harold Lasswell adalah seorang ilmuwan politik Amerika lahir di Donaldson, Illinois pada tahun 1902. Ia memperoleh gelar doktor pada usia 24 tahun dan menulis disertasinya tentang teknik propaganda selama Perang Dunia, yang menjadi studi terkemuka tentang teori komunikasi. Lasswell sangat tertarik pada komunikasi, massa, dan propaganda. Propaganda adalah metode penyebaran gagasan, informasi, atau rumor yang biasa untuk membantu atau merugikan suatu institusi, tujuan, atau orang. Bentuknya model komunikasi Lasswell. Model komunikasi milik Harold Lasswell bersifat linear atau satu arah. Model yang dikembangkan Lasswell ini termasuk model komunikasi tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Awalnya, model komunikasi Lasswell dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, khususnya tentang media propaganda. Namun, seiring perkembangan zaman, model komunikasi ini sering digunakan untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok yang menjadi sasaran diseminasi atau penyebarluasan pesan. Konsep model Lasswell. Yang pertama, who. Who itu kepada siapa? Who berkedudukan sebagai komunikator atau sumber informasi bertugas untuk memulai komunikasi baik secara individu, kelompok, maupun lembaga. Yang kedua, ada says what atau berbicara apa. Says what berkaitan dengan merujuk kepada hal apa yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan yang ketiga ada in which channel, dengan atau bisa disebut dengan media apa. Artinya, saluran atau media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak, atau lewat media elektronik atau media cetak. Yang keempat, ada to whom atau kepada siapa. Dalam to whom ini, saat akan mengirim pesan, komunikator harus menentukan pihak penerima atau komunikan pesan atau informasi tersebut. Pihak penerimanya bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga. Dan yang terakhir ada with what effect atau efek setelah itu. Setelah pesan diterima, perlu dilihat adalah perubahan pada diri komunikan seperti bertambahnya pengetahuan, perubahan pendapat, dan perubahan sikap, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Berfokus pada komunikasi web. Model komunikasi
Laswell berhasil melepaskan diri dari pengaruh komunikasi yang saat ini didominasi media periklanan. 2. Sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan model lainnya. Model komunikasi Laswell lebih mudah diterapkan dan bentuknya lebih sederhana yang berlangsung satu arah. 3. Berfokus pada tujuan komunikasi sebagai hasil proses dari pesan yang disampaikannya. 4. Artinya, model komunikasi Laswell lebih menekan pada tujuan komunikasi. Kekurangan 1. Hanya berfokus pada komunikasi satu arah karena model komunikasi ini komunikasi atau menerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator. 2. Tidak disebutkan bentuk timbal balik dan hasil komunikasinya. 3. Tidak semua komunikasi mendapatkan umpan balik yang lancar. 4. Model komunikasi Laswell terlalu menitik beratkan kepada penyebaran luas informasi lewat media massa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.